saya. Ayo kita nyanyi bersama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bangun pagi dalam keadaan yang sehat dan bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mengikuti ibadah secara online. Tuhan tolong berkati dan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang mampukan kami agar kami bisa duduk tenang dan juga dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu kedua, yaitu lagu Oh Betapa Indahnya. Saat ada seruan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mampukanlah kami ya Tuhan untuk meluruskan jalan bagimu. Saat ada seruan untuk bertobat dan memberi diri dibaptis, mampukanlah kami untuk selalu berada di jalan-Mu. Dua lilin kita nyalakan, menyinari hati sedih di tengah-tengah kegelapan. Nur iman tetap berseri. Ya Allah semesta, alam, pulihkan dan selamatkanlah kami. Kami terus berpengharapan menantikan kedatangan-Mu. Teman-teman, sekarang
membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan ya. Duduk yang baik dan dengar-dengaran. Bacaan Injil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku masuk penjara lagi. Aku Ya nggak iya, mau. kalau mau masuk penjara ya udah masuk penjara lah. Aku nggak mau lagi ya mainan monopoli. Aku main bola bekel aja. Ini gimana nih, belum selesai kan, sekarang giliran aku. Aku males, aku bosen kakak. Aku kalah terus, kakak curang. Udah, aku main bola bekel aja. Iya, enak aja kakak curang. nggak mau. Ada tuh yang nggak bisa ngocoknya. Nggak mau aku. Ayo kakak main bola bekel Ih, aja. beresin dulu. Ntar aja kakak. Udah ayo. Ayo kak main bola bekel aja. Aduh, nanti dimarahin sama mama. Ih mama masih lama. Kok tahu? Mama masih lama. Ayo udah sini ayo. Sweet dulu. Sweet apa? Sweet Jawa aja Indonesia. Ya. Kenapa sama? Ya, dia menang. Ih, Udah. aku menang. Ya udah, dia mainnya sini, aku beresinin dulu. Nggak boleh curang loh, Dek. Ya. Shalom. Tuh, ada curang. Shalom mama. Nina, Santi. Ada curang, nah, ada curang. Tunggu Bu. Mama habis Mama, ada pergi. curang, Mama, ini, Dirapiin dulu ya. Enggak, nggak curang ya. Ada yang curang, Mama, saya dibilang Gimana? ada curang. Kalian Mama tinggal rukun semua kan? Nggak berantem? Kendang kan kayak. Nah, gitu dong. Tapi, dong. aduh, kalian mau main apa? Main bola bekel. Main monopoli. Kenapa yang lainnya diberantakin begini? Kalau Santi mau ke bola bekel, lainnya dirapiin dulu. Mama nggak tahu deh mah. Kalau kita udah banyak kayak gini, tuh jadi enak mainnya. Mau main musik, tinggal teng. Mau main monopoli, aku tinggal ke situ. Jadi harus ditaruh semuanya. Tapi ngelihatnya berantakan banget. Tadi kan aku udah bilangin, Ma, tapi deh Santinya nggak mau dengerin. Katanya nanti aja beresinnya. Gitu. Begitu ya ampun. Tahu nggak? Kalau kakek sama nenekmu mau datang. Hah? Kakak Nanti nenek kita mau datang, Ma? malu kalau nanti berantakan begitu. Kamu rapiin, di kamar juga dirapiin. Biar kakek nenekmu seneng kalau semuanya rapi. Kapan Mama mau? Rahasia lah. Kok kakak rahasia-rahasia gitu sih? Iya, kakek nenekmu mau ngasih surprise buat kalian. Oh,
Oh tahu nih, mau Natal, mau Udah, dirapiin dulu. Mama tuh. Hadiah Natal. Iya. Buruan dirapikan dulu. Mama Iya, capek iya. nih. Sebentar mah. Aduh, Kakak aja yang rapiin nih, aku males. ih enak aja adik beresin. Aku males rapiin, kakak aja. Ih, Di, itu kan banyak. Oh Di, iya, itu, tapi Di. kan kakek nenek mau kesini ya? Iya cepetan, ayo beresin. Iya buruan, ayo. Mama tunggu di sini nih. Mah, Sebenarnya Mah, tuh, Dede lihat tuh, ya. Mah. Beresinnya berantakin gitu, Mah. Ayo Enggak, yang aku rapi nggak berantakin dong. ya kakak. Supaya nanti kakek nenekmu kalau datang, dianya seneng, semuanya dirapikan. Terutama kamar kalian tuh harus rapi. Ih, kamar supaya kamu tuh, kakek dan Dek, nenek yang masih berantakan. kakek dan nenek juga nyaman di rumah kita. Iya, Mereka betul. merasakan sambutan dari kalian, dari mama papa. kan, Dek. Ayo. Kemarin aku tuh abis makan biskuit, aku lupa sampahnya nggak aku buang loh Ya, di Mah, masa kamar. ditaruh di itu, Mah. Ditaruh di bawah kasur gini, Mah. Cantik. Itu kan, Dek. Ih, Dirapikan dulu. Iya mah, ini aku rapiin mah. Mama. Ya. Mama, kenapa sih disuruh siap-siap kan kita kan belum tahu Kapan neneknya datangnya datangnya kapan? Iya, kayak sabar. Sebenarnya kita sama dengan kehadiran Sang Mesias. Suruh selamat dunia. Oh, Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kita harus mempersiapkan kehadirannya di dalam dunia. iya aku tahu kan sekarang. Kalian kan kita ingat lagi tidak? Masa Advent tahu, betul. Iya benar. Oh iya itu lupa dinyalain tuh lilinnya kan Kita kan masa Advent. Iya, kita udah Advent pertama. Aku mau dengerin cerita mama dulu aja. Oh, udah sini duduk. Udah sini. Kita mau dengerin cerita mama. Benar, Rina. Sini, tarik. Kita siap-siap. Apa sih, Bagaimana Mama? persiapan kalian dengan cerita tentang Yohanes Pembaptis? Yuk kita Siapa? dengerin Yohanes video. Pembaptis. Aku pernah denger tuh. Ya, yuk kita dengerin Aku video pernah dulu yuk. denger. Aku pernah Supaya denger kita ya, tahu. anak pembaptis. Ya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku,
sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sebentar ya, ini aku taruh atas dulu. Aduh, kakiku nggak enak Kenapa banget. sih, Dek? Kakiku nggak enak banget, Kak. Iya makanya tadi disuruh beresin, ada yang nggak mau beresin Dulu biarin sih. di sini dulu. Ya udah deh. Ya. Mah, ngomong-ngomong, tadi kok banyak orang-orang dibaptis? Kenapa ya, Mah? Iya itu Tuhan Yesus juga kenapa dibaptis, Mah? Oh gini, Yohanes mengajak semua orang untuk mengakui kesalahannya. Dengan meminta pengampunan kepada Tuhan, semua orang bertobat. Nah, mereka yang percaya kepada Allah bersedia memberikan dirinya untuk dibaptis. Oh gitu. Nah itu sebagai tanda bahwa mereka adalah anak-anak Allah, dipulihkan, dibersihkan dari dosanya. Nah itulah persiapannya menyambut kehadiran Sang Mesias. Oh jadi kalau orang-orang itu dibaptis supaya karena mereka udah ngaku dosa gitu. Iya. Terus supaya mereka udah nggak berbuat dosa lagi gitu, Ya, Mak. hidup kita harus jujur, mengasihi sesama, saling membantu, tidak berantem. Mana saling bantu? Ada aja tadi nggak mau Kalian bantu juga melakukan beresin. kebaikan kapanpun, dimanapun kalian berada. Oh, dimanapun dan kapanpun deh. Nah, di sekolah, Kakak tadi. di rumah, Iya. ya sedang bermain, dimanapun berada. Gitu. Ya, aku suka julid, suka jahatin temenku. Aku udah nggak mau lagi jahatin temenku. Oh iya. Terus kalau Tuhan Yesus dibaptis kenapa tuh, Mah? Nah. Kan Tuhan Yesus nggak berdosa, Mah. Ya, kalau Tuhan Yesus itu dibaptis, memperlihatkan kemuliaan Allah. Gitu. Bapa yang di surga. Iya, yang putih gitu. tadi ya. Iya itu. Iya, Maya. Iya. Aku seneng banget lihatnya. Bapa yang di surga yang telah mengutusnya. Ia adalah anak Allah yang melaksanakan tugas dari Bapanya. Oh, jadi dia tuh sebenarnya jadi tahu kalian ya. Jadi sebenarnya itu Tuhan Yesus datang ke sini tuh ke dunia itu karena disuruh sama Bapaknya. Iya. Oh, gitu. Tapi Tuhan Yesus melakukan semuanya dengan baik ya. Aku juga kalau Berarti disuruh kita harus mama, nyontoin dia. iya aku harus contoh Tuhan Yesus. Kalau disuruh mama sama papa aku mau nurut. Maaf ya Ma, aku suka Iya nggak nurut begitu. sama mama. Makanya kalian harus bersiap diri untuk kedatangan Tuhan Yesus Iya, di iya. dalam dunia ini dengan sikap jujur. Jujur deh. Aku jujur. Baik sama temennya, sama saudaranya. Baik deh sama kakak deh. Iya, cuma Terus, kadang-kadang aja nggak baik. sama Rajin kakak. membantu orang tua tuh, beresin mainannya sendiri. Maaf ya Kak, ntar aku beresin. Di kamar sampah setiap hari dibuang Jangan tempatnya. taruh di sini, Dek. Nah, Kemarin aku taruh di kolam tempat. tuh ketahuan kan? Kan? Nah, sebagai kakak adik juga Tuh berarti dia udah mengingatkan. ngaku, Ma, ya. Berarti dia udah ngaku kan kesalahannya ya, Ma. Iya. Maaf ya Ma. Ya udah. Oke. Nah, gitu dong, kalian menjadi anak-anak yang bisa diandalkan. Iya. Kalian anak yang hebat. Ya pastinya anak mama sama papa lah. Ya iyalah. Kalian semua anak yang hebat. Yes, kita anak-anak hebat, Dek. Aku anak Tuhan. Dah, sekarang diberesin. Oh ya, kita kan juga anak Allah, Ma, ya. Kita kan Iya, udah dibaptis benar. ya, Ma. Iya. Iya. Berarti aku anak Berarti kita Tuhan. anak-anak Allah. Jadi kita harus melakukan
semua yang diminta sama Tuhan. Iya, berarti kita harus mencontoh Tuhan. Ya, benar. Udah yuk kita beres-beres yuk. Sekarang kita rapin. Ya, aku rapin dulu ya, Mak. Bentar lagi kakek datang, nenek datang. Pasti bawa hadiah Natal deh buat aku nanti. Iya, pasti kakek bawa deh semuanya. Pasti. Buruan, ayo. Terus kita mau masak ini. Ini aku taruh di tempat mainan dulu ya. Aku taruh tempat mainan dulu ya. Ya, Mama aku ke dalam dulu ya, naruh ini dulu ya. Ya. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menyanyi Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, menunggang gereja bertuhan yang esa. Aneka kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada orang yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan Aku Percaya. Ayo kita berdiri teman-teman. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Ku songsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buat
Sion menaburkan kembang di jalanmu. Ku ikut mengeluhkan dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah. Padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang dan berkat-Mu sepanjang minggu lalu. Terima kasih Tuhan, sudah menyertai kami bermain, belajar, dan beristirahat. Ampuni kesalahan dan dosa yang sudah kami lakukan, yang membuat Tuhan dan orang tua kami sedih. Ajarilah kami menjadi murid-Mu, yang melakukan perbuatan baik dan benar, yang diajarkan oleh orang tua kami dan para pelayan ibadah anak di gereja ini. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah belajar tentang Rasul Yohanes yang membaptis dengan air, dan Tuhan Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan kami memahami bahwa baptisan adalah tanda pertobatan umat dari dosa-dosa untuk menerima pengampunan dari Allah. Kami berdoa bagi para pendeta dan majelis gereja dan para pemimpin negara kami. Berkatilah Presiden dan para menteri dalam menjalankan tugasnya di negeri ini. Berkatilah orang tua kami dan semua pelayan jemaat anak yang menolong mengenal Tuhan dan hidup beriman. Bagi teman-teman kami yang tidak datang karena sakit, Tuhan kiranya memberi kesembuhan. Yang sedang bepergian, kiranya Tuhan melindungi mereka. Dan bagi yang malas, Tuhan ketuk hatinya agar dapat beribadah kembali. Pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat dan rezeki yang Tuhan limpahkan bagi keluarga kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat digunakan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan berkati mereka yang mengelola persembahan ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami di minggu yang akan datang. Berkatilah orang tua yang mengasihi dan kami kasihi. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Nah, teman-teman, ibadah sudah selesai. Tetap semangat ya, walaupun kita beribadah di rumah. Ingat pesan ibu ya, tetap memakai masker setiap kalian pergi keluar rumah. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
mau membuat jatuh buah Natal seperti ini. Kita perlu apa ya? Kita butuh pensil, gunting, pita, lem, kertas bukalo, dan origami. Pertama, kita membuat pohon Natal. Pohon Natal yang kita perlukan lingkaran yang 10 cm. Pohon Natal besar dan kecil. 2 batang pohon Natal. Yuk kita bikin. Pertama, kita lem batangnya pakai lem buku. Satu lagi. Sekarang lem pohon Natalnya. Satu lagi. Nempel pitanya. Belakangnya. Kedua adalah bikin lonceng. Yang kita perlukan lingkaran, lonceng, daun, dan bulat, dan pita. Yuk kita bikin. Sekarang kita pasang loncengnya. Sekarang yang daun. Satu lagi yang bulat. Satu lagi yang pita.